Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Ini adalah film drama romantis Indonesia tahun 2013 yang disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Soraya. Film ini diangkat dari novel berjudul sama karangan Buya Hamka. Tenggelamnya Kapal Panderwick mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Film ini dibintangi oleh Herjunot Ali, Pevita Pierce, Reza Rahadian, dan Randy Danesta. Dan inilah dia alur cerita film Tenggelamnya Kapal Panderwick. Film diawali pada tahun 1930, tepatnya di Makassar. Seorang pemuda bernama Zainuddin berpamitan pada orang tua angkatnya hendak merantau ke Minang, dengan harapan dapat merubah nasibnya. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di Batipuh. Di malam hari, dengan menggunakan delman, sampailah Zainuddin di salah satu rumah keluarganya yang bernama Mande Jamilah. Namun ternyata sepertinya Mande Jamilah tidak terlalu senang akan kedatangan Zainuddin, karena Mande Jamilah tahu kedatangan Zainuddin ke sini pasti bukan waktu yang sebentar dan akan menjadi beban. Zainuddin yang dalam hatinya menyadari hal itu akhirnya menyodorkan sedikit uang pada Mande Jamilah, dan tentu saja raut serta sikap Mande Jamilah pun berubah menjadi ramah setelah menerima uang tersebut. Keesokan harinya di pagi hari, Zainuddin ditemani pamannya melihat-lihat suasana di tempat tinggal barunya. Tak sengaja Zainuddin melihat seorang gadis cantik yang lewat menaiki delman tersenyum dengan ramah. Zainuddin pun terpukau melihatnya. Pamannya menjelaskan wanita itu adalah Hayati. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang sering dipanggil Mak Datu. Di kampung ini, Mak Datu adalah salah satu tokoh adat yang masih memegang teguh hukum adat istiadat. Scene kemudian beralih di malam hari. Sepulang dari surau menuntut ilmu agama yang dicita-citakan, cuaca mendadak hujan dan membuat Zainuddin harus berteduh di sebuah warung. Ternyata Hayati dan temannya juga sedang berteduh di warung itu. Kemudian Zainuddin pun menawarkan Hayati sebuah payung yang digunakannya tadi agar Hayati bisa pulang terlebih dahulu, karena pantang seorang anak gadis harus pulang larut malam. Kemudian dengan tersipu malu, Hayati pun menerima niat baik Zainuddin dan beranjak pulang dengan payung tersebut. Keesokan harinya, adik Hayati datang mengantarkan payung itu kepada Zainuddin, serta sepucuk surat cinta dari Hayati yang berisi tentang rasa terima kasih serta salam kenal untuk Zainuddin. Zainuddin pun membalas surat itu sekaligus mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Hayati. Dan setelah itu cinta mereka pun saling terbalas. Meski begitu, mereka masih memegang teguh santun dan norma-norma adat dan saling menghargai satu sama lain. Scene pun berlanjut. Di suatu malam di sebuah surau, Zainuddin hendak berbaur dengan pemuda setempat untuk menambah teman. Tetapi ternyata pemuda di sana menolak kedatangan Zainuddin hanya karena Zainuddin berdarah Makassar dan tidak tulen Minangkabau. Zainuddin pun hanya bisa tertegun dengan kalimat itu, dan dengan terluka Zainuddin mulai beranjak meninggalkan rombongan pemuda itu. Keesokan paginya saat Zainuddin baru pulang mengaji, tak sengaja ia bertemu dengan Hayati dan kemudian mereka saling mengobrol. Namun di saat itu ternyata ada salah satu paman Hayati yang melihat hal itu lalu melapor pada Mak Datu dan mengajak pamannya yang lain untuk memusyawarahkan hal itu. Tak lama setelah itu, Mak Datua pun memanggil Hayati dan mengatakan bahwa Mak Datua telah mengusir Zainuddin dari kampung itu. Kemudian menasehati Hayati bahwa Zainuddin bukanlah pemuda yang baik untuknya, karena Zainuddin itu orang yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak berdarah asli Minangkabau dan juga miskin. Keesokan harinya di pagi hari, di sebuah persimpangan jalan, Hayati menghampiri Zainuddin untuk melepas kepergiannya.
Di sini Hayati menjatuhkan sumpah pada dirinya jika Zainuddinlah yang akan menjadi jodohnya. Jika tidak di dunia ini, maka di akhirat kelak. Zainuddin yang mendengar hal itu menganggap berat sumpah Hayati itu. Namun Hayati tetap teguh karena rasa cintanya pada Zainuddin. Sambil bercucuran air mata, Zainuddin meminta selendang Hayati untuk dijadikan sebuah azimat, dan mereka pun berjanji akan berkabar melalui surat, dan akhirnya mereka pun berpisah. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di rumah kerabat ayahnya yang bernama Angkuh Labia di sebuah daerah yang bernama Padang Panjang. Disinilah Zainuddin akan kembali menuntut ilmu agama. Di sini Zainuddin sangat diterima baik oleh istri Angkuh, dan dia juga mendapatkan seorang sahabat baru bernama Bang Muluk. Saat itu Angkuh Labiah yang sedang membaca koran berkata pada Zainuddin kalau Zainuddin pandai menulis cerita yang bagus, tulisannya bisa dimuat di koran dan bisa mendapatkan uang dari sana. Scene kembali ke Hayati. Di suatu hari ternyata ada seorang pemuda berdarah Minang dan kaya raya yang bernama Aziz berniat ingin melamar Hayati. Namun di saat yang bersamaan pula, lamaran Zainuddin yang memiliki cinta tulus terhadap Hayati datang ke keluarga Hayati. Hal ini membuat seluruh sanak saudara Hayati berkumpul dan melakukan sebuah perundingan lamaran mana yang akan mereka terima untuk Hayati. Namun meski cinta Zainuddin begitu tulus dan Hayati juga mencintai Zainuddin, di mata keluarga Hayati adat dan harta masih di atas segalanya, dan akhirnya Azizlah yang diterima oleh keluarga Hayati untuk menjadi menantunya. Di saat itu Hayati hanya bisa menurut karena sadar diri dulu dia hanya menumpang hidup di tempat Mak Datua. Beberapa hari setelahnya, sepucuk surat datang untuk Zainuddin yang isinya tentang sebuah penolakan lamarannya dari Mak Datu yang membuat hati Zainuddin terluka. Setelah itu Zainuddin pun bertanya pada Bang Muluk mengenai Aziz calon suami Hayati, yang ternyata dia adalah anak manja, anak orang kaya raya yang suka menghaburkan uang keluarganya dengan cara berjudi, minum minuman keras, dan main perempuan. Beberapa hari setelah itu, pernikahan Hayati pun dilaksanakan. Sedangkan di sisi lain, Zainuddin juga mendapat sepucuk surat dari Hayati yang isinya sebuah permintaan maaf dan mengatakan bahwa ini adalah keputusan dari Hayati sendiri. Hayati juga berkata bahwa dia adalah orang miskin dan Zainuddin juga orang miskin, maka mereka tak sanggup membangun rumah tangga. Membaca hal itu, hati Zainuddin hancur. Karena hal itu, Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan. Keluarga yang tak tega melihat kondisi Zainuddin akhirnya mengirim surat kepada keluarga Hayati agar Hayati datang untuk menjenguk Zainuddin. Setelah itu, Hayati yang masih mencintai Zainuddin datang bersama Aziz suaminya untuk menjenguk Zainuddin. Awalnya Zainuddin merasa senang karena kedatangan Hayati, namun setelah melihat cincin emas di jari manis Hayati, Zainuddin pun tersadar bahwa Hayati kini adalah istri orang lain. Hati Zainuddin kembali hancur lebur. Setelah kejadian itu, Bang Muluk yang begitu prihatin melihat kondisi Zainuddin berusaha memberinya sebuah motivasi hidup. Bang Muluk meyakinkan Zainuddin bahwa dunia itu luas, wanita itu banyak. Zainuddin harus bisa menunjukkan pada Hayati kalau Zainuddin juga bisa sukses dan membuatnya menyesal. Bang Muluk juga menyarankan Zainuddin untuk menulis kembali karena menurut Bang Muluk, tulisan yang ditulis oleh seorang penulis yang sedang sakit hati akan memunculkan banyak inspirasi. Mendengar perkataan Bang Muluk, akhirnya Zainuddin pun memutuskan untuk bangkit kembali. Melihat tekad Zainuddin yang ingin memperbaiki diri, Bang Muluk pun jadi terinspirasi dan ingin ikut memperbaiki dirinya juga. Bang Muluk berkata bahwa dia mau ikut menemani Zainuddin ke Jakarta. Zainuddin yang mendengar tawaran Bang Muluk menjadi senang dan berjanji bahwa mereka akan sukses. Perjalanan mereka pun dimulai.
Singkat cerita, sesampainya di Jakarta, Zainuddin pun mulai bekerja sebagai penulis kolom cerita di salah satu koran harian ternama. Tak disangka ternyata tulisan Zainuddin yang berasal dari pengalamannya dapat memikat hati banyak pembaca. Saking larisnya hingga pihak redaksi pun memutuskan bahwa cerita Zainuddin itu akan dikemas dalam bentuk novel, dan novel pertama Zainuddin itu diberi judul Terusir. Zainuddin tak mencantumkan namanya di karya tersebut. Dia hanya mencantumkan inisial Z untuk menutupi identitasnya. Sementara di sisi lain, Hayati sedang mencoba mencintai Aziz suaminya dengan segala fasilitas dan kemewahannya. Hari demi hari pun berganti, Zainuddin pun semakin terkenal di kalangan jurnalis, hingga pada suatu hari, seorang jurnalis sekaligus pengusaha senior menawarkan Zainuddin untuk mengurus sebuah percetakan yang sudah tak terurus di Surabaya. Zainuddin pun menerimanya dan tak lupa dia pun mengajak Bang Muluk untuk ikut pergi ke Surabaya. Sementara di sisi lain, Hayati mulai resah dan jenuh dengan kelakuan Aziz suaminya yang kini sudah mulai berubah menjadi kasar terhadapnya. Hingga suatu ketika, sahabat lama Hayati datang menjenguknya dan memberinya sebuah oleh-oleh berupa buku novel yang berjudul Terusir. Sahabat Hayati mengatakan bahwa kisah di dalam novel ini sangat mirip dengan kisah kehidupan Zainuddin, dan tanpa mereka tahu bahwa memang yang menulis novel itu adalah Zainuddin sendiri. Di sisi lain, kini kehidupan Zainuddin pun semakin membaik. Hidup Zainuddin kini dipenuhi dengan kemewahan, bahkan dia berhasil membeli sebuah rumah yang mewah dan besar. Tak sampai di situ, bahkan Zainuddin juga sudah membeli sebuah mobil. Bukan hanya kaya, Zainuddin pun menjadi orang yang sangat dermawan. Scene kemudian kembali kepada Hayati yang hidupnya semakin menderita karena perilaku suaminya yang sering pulang larut malam. Pada suatu ketika, Aziz diharuskan pindah tugas ke Surabaya, dan mau tak mau Hayati pun harus ikut bersamanya. Singkat cerita, sesampainya di Surabaya, di sana mereka mengontrak sebuah rumah. Namun meski sudah pindah rumah dan tempat tinggal, sikap Aziz masih tidak berubah. Dia masih sering pulang larut malam karena hobi berjudi. Hayati selalu tinggal sendirian di rumah dan hanya ditemani sebuah novel berjudul Terusir. Hingga suatu hari Aziz mendapat sebuah undangan ke perkumpulan anak perantau Minang yang bertema Opera Terusir yang saat itu sedang populer di Indonesia. Ketika menghadiri acara itu dan menyaksikan opera Terusir, Hayati tak kuasa menahan air mata karena opera tersebut benar-benar mirip menampilkan kisah cintanya dahulu saat masih bersama Zainuddin. Setelah opera selesai, beberapa saat kemudian, betapa terkejutnya Aziz dan Hayati bahwa ternyata yang memiliki rumah mewah dan pengarang novel tersebut adalah Zainuddin. Keesokan harinya, Hayati dan Aziz tiba-tiba didatangi oleh 3 orang penagih hutang. Ternyata diketahui bahwa Aziz terlilit hutang yang teramat banyak dan sudah seminggu Aziz dipecat dari kantornya. Hal ini membuat mereka terpaksa harus menumpang hidup di rumah Zainuddin. Bukan hanya menumpang, bahkan dengan tak tahu malu, Aziz juga meminjam uang dalam jumlah yang sangat banyak kepada Zainuddin untuk kembali berjudi. Hingga di suatu ketika di saat makan bersama, tiba-tiba Aziz terjatuh. Ternyata Aziz mengidap suatu penyakit yang cukup parah. Melihat kondisi Aziz yang kacau, Zainuddin yang baik hati menyarankan agar Aziz dan Hayati untuk pulang ke kampung halaman Minang untuk menenangkan pikiran mereka. Namun Aziz menolak usulan itu dan memohon izin pada Zainuddin untuk menitipkan Hayati sementara waktu. Sementara Aziz ingin mencari kerja baru ke kota lain.
Setelah itu, Hayati yang ditinggal suaminya itu pun mulai kembali dekat dengan Zainuddin. Meski begitu, mereka tetap menjaga jarak. Hayati selalu berusaha bersikap baik kepada Zainuddin. Namun Zainuddin yang menyadari Hayati sudah menjadi istri orang, selalu berusaha mencoba menghindarinya. Hayati yang sadar hanya menumpang jadi tidak enak hati karena kebaikannya selalu ditolak dan berpikir bahwa Zainuddin sudah sangat membencinya. Namun Bang Muluk yang tak tega melihat kesedihan Hayati akhirnya mengajak Hayati ke sebuah ruangan rahasia yang dilarang bagi siapapun masuk kecuali tanpa izin Zainuddin. Di dalam ruangan itu, Bang Muluk menunjukkan sebuah foto yang selama ini ditutupi oleh tirai. Ternyata itu adalah foto Hayati yang menunjukkan bahwa sebenarnya hingga saat ini Zainuddin juga masih mencintai Hayati. Hayati yang melihat hal itu pun hanya bisa menangis haru. Scene kemudian beralih. Pada suatu pagi, Zainuddin datang membawa sebuah surat untuk Hayati. Ternyata surat itu adalah surat dari suaminya, Aziz, yang menyatakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi dengan beban hidupnya, sekaligus meminta maaf pada Zainuddin karena dulu sudah merusak keharmonisan cintanya dengan memaksa merebut Hayati dari sisi Zainuddin. Dan melalui perantara surat ini, Aziz menyerahkan sepenuhnya Hayati kembali kepada Zainuddin. Dan bersamaan dengan surat ini, ternyata Aziz juga sudah mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis dan mengerikan. Beberapa minggu kemudian, Hayati kini sudah menjadi janda, mencoba mengungkapkan pada Zainuddin bahwa sesungguhnya dia masih mencintai Zainuddin. Hayati berharap Zainuddin mau menerimanya kembali, namun Zainuddin menolak cinta Hayati. Lalu Zainuddin menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya untuk kembali pada nenek mamanya yang katanya berada dan berlembaga itu, yang pernah melukai hati Zainuddin. Keesokan harinya, Hayati diantar Bang Muluk pergi ke pelabuhan untuk melepas kepergian Hayati. Di sana sebuah kapal besar bernama Panderwick berlabuh gagah. Sebelum pergi, Hayati menitipkan sepucuk surat untuk Zainuddin kepada Bang Muluk. Sesampainya di rumah, Bang Muluk menyerahkan surat itu pada Zainuddin, dan Bang Muluk pun berusaha membuka mata Zainuddin bahwa sesungguhnya ini adalah kesempatan besar Zainuddin untuk mendapatkan kembali cintanya yang dulu pernah hilang. Zainuddin yang tersadar akan hal itu pun akhirnya menyesal dan berusaha menyusul Hayati. Namun disayangkan, ternyata kapal Panderwick yang ditumpangi oleh Hayati sudah berangkat. Namun Zainuddin tidak menyerah. Zainuddin pun bergegas menyusul Hayati melalui jalur darat dengan kereta api menuju Jakarta. Namun di keesokan harinya, saat Zainuddin hendak berangkat, ternyata sudah tersiar kabar bahwa kapal Panderwick yang ditumpangi Hayati tenggelam dan para korban diungsikan di daerah Lamongan. Zainuddin dan Bang Muluk pun segera pergi ke sebuah rumah sakit di daerah Lamongan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan Hayati yang kondisinya hampir sakratul maut, yang masih terus menggenggam foto Zainuddin. Zainuddin menangis melihat Hayati. Zainuddin mengungkapkan semua perasaan cintanya pada Hayati, dan Hayati pun mengungkapkan betapa besarnya cintanya pada Zainuddin. Namun sepertinya takdir kembali berkata lain. Di penghujung hayatnya, Hayati meminta Zainuddin untuk mengucapkan 2 kalimat suci, yaitu kalimat syahadat untuk melepas kepergiannya. Karena saat itu Hayati merasa bahwa dia sudah waktunya berpulang kepada Sang Maha Esa. Seiring selesainya Zainuddin mengucap kalimat itu, Hayati pun turut menutup matanya dan menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa lama setelah kejadian itu, Zainuddin yang mulai bangkit kembali kini mulai menyelesaikan karangan barunya yang diberi judul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Tak hanya itu, Zainuddin juga kini sudah mendirikan sebuah panti asuhan yang diberi nama Panti Asuhan Hayati. Dan
film pun berakhir.